Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Izin memperkenalkan diri, saya Eko Priyadi dari JKP Angkatan 8, tugas modul 3.1 berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis kepemimpinan dengan nilai-nilai kebijakan universal. Untuk itu Bapak izinkan kami bertanya atau sharing terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil satu keputusan yang pernah Bapak alami di sekolah, baik itu dilema etika maupun kasus yang berupa bujukan moral sosial. Itu boleh minta waktunya dan Bapak sharing satu permasalahan yang sudah pernah dialami gitu Pak. Kasus yang pernah kami alami, saya coba untuk mengurai adalah terkait dengan aktivitas siswa yang kadang tingkat kedisiplinannya itu masih perlu penekanan. Namun kami dari sekolah, baik saya ataupun Bapak Ibu juga sudah mencoba, tapi masih ada kekurangannya. Setelah kami analisa, setelah kami tengok, ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keluarga, di mana banyak anak-anak atau murid yang keluarga dari orang yang benar-benar tidak terlalu peduli terhadap pendidikan. Apalagi yang mereka suami bekerja, bapaknya kerja, istrinya bekerja, sehingga sepertinya anak dari rumah berangkatnya tidak sebagaimana anak yang dibimbing oleh kedua orang tua. Ini kasus ini saya memang cukup lumayan serius menanganinya, tapi ya mudah-mudahan nanti satu demi satu hal-hal seperti ini akan kami ungkapkan dengan waktu. Oke. Selama ini bagaimana Bapak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau dilema etika atau bujukan moral Pak? Caranya gimana? Ketika saya lihat dari tipe kasus yang muncul, bisa muncul dari dilema etika atau mungkin juga bujukan moral, yang keduanya memang sama-sama faktor yang kuat, faktor yang benar, dan saya harus mengambil salah satu di antaranya. Kalau misalkan itu memang etika moral, maka saya harus bertindak dengan langsung kepada yang bersangkutan dengan memberikan sanksi. Tapi kalau bujukan moral, kami memang belum melihat bahwa di situ ada pelanggaran yang serius, tapi memang penegakan kedisiplinan untuk anak perlu sekali. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang kadang-kadang saya sendiri ya sudah sekian waktu menjadi kepala sekolah, tetapi masih kadang meminta pertimbangan kepada terutama guru kelas atau mungkin guru yang lain yang pernah pengalaman hal itu, sehingga saya harus mendekat kepada mereka untuk mendapatkan informasi yang penting terkait dengan apakah itu dilema etika atau itu bukan moral. Baik Pak, langkah apa atau prosedur apa yang Bapak selama ini kerjakan terlebih dahulu? Saya mencoba untuk menelaah satu persatu dari kasus yang kami hadapi. Mungkin pertama buat jadwal dulu untuk kita adakan pertemuan terkait dengan satu atau dua wali murid yang harus kita bertemu langsung, dan ada juga pendukung dari wali kelas atau guru kelas yang menangani kasus-kasus ini, sehingga nanti informasi dari mereka baik guru kelas ataupun dari wali murid bisa menjadikan satu bahan kami untuk segera melangkah. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Yang jelas karena memang ini terkait sekali dengan keberadaan siswa, saya harus mendata
siswa yang akan kita tindak lanjuti, karena memang tidak seluruh siswa, katakan dari 180 siswa di SD kami ada sekitar 18 anak yang memang ketingkat disiplinannya masih kurang. Nah, yang kedua, saya harus meminta data dari guru kelas terkait dengan masing-masing kelas, dan kedekatan dengan guru kelas itu lebih jelas. Yang ketiga, saya harus mendapatkan informasi juga dari wali murid atau orang tua, mengapa sampai terjadi hal yang seperti ini. Saya percaya mereka akan memberikan informasi yang jelas sehingga lebih mudah bagi kami untuk melangkah. Dari hal-hal tadi, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bapak? Nah, yang saya jumpai itu kadang waktu ketemu dengan wali siswa, kadang-kadang kesulitan, atau kadang ketidakterbukaan wali siswa, seolah-olah mereka menganggap bahwa ini pendidikan milik sekolah, sehingga mereka tidak berperan untuk ikut menanamkan kedisiplinan dari rumah. Ketidakterbukaan dari wali siswa ini yang kami kadang-kadang cukup lumayan gimana supaya bisa mengolah materi dari wali siswa, terutama dari wali siswa. Kalau guru, insya Allah datanya sudah welcome semuanya. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau terjadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Misalnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwal sesuai urutan jadwal, atau mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Ya, yang jelas karena kasus-kasus seperti ini merupakan kegiatan yang setiap hari ketemu dengan anak, ketemu dengan guru, ketemu dengan materi-materi ketidakdisiplinannya, maka saya buat jadwal, kemudian prosedurnya adalah mengumpulkan wali siswa dengan pembinaan bahwa ada tindakan anak yang seperti ini, sehingga nanti langkah berikutnya ada pada data wali kelas atau guru kelas masing-masing. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, kalau aspek atau faktor yang mendukung sekali ya keterbukaan dari orang tua. Kalau orang tua terbuka, otomatis kami mengetahui secara detail kasus ini alasannya dari apa dan bagaimana penyelesaiannya. Tapi kalau orang tua tidak terbuka, ya kami memang cukup lumayan serius. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Satu hal yang sangat berharga bagi kami, bagi saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini, kami harus menanamkan kesabaran kepada para guru, kemudian juga menginformasikan kepada wali siswa untuk sama-sama mengakui bahwa pendidikan itu tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolah, tapi juga dari rumah. Mereka harus diantarkan dengan baik, kemudian ditanamkan kedisiplinan, sehingga ini pengalaman yang sangat berharga untuk kami bisa mengambil sikap, sehingga pada kasus-kasus yang lain saya tidak terlalu gegabah untuk mengambil sikap dan tindakan. Luar biasa Bapak, terima kasih atas sharing dan penjelasannya. Mungkin ini menjadi salah satu inspirasi bagi saya pribadi untuk ke depan jauh lebih baik kembali, dan banyak sekali perubahan-perubahan pada diri saya yang tentunya mungkin akan bermanfaat bagi saya pribadi, teman-teman, dan warga semua sekolah. Terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup Bapak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Be looking